Shalom, Amang dan Inang. Kita akan mulai pertanyaan sektor gabungan tanggal 31 Juli 2020 dengan topik melawan suap dan korupsi. Pertanyaan sektor gabungan kali ini akan dilayani oleh Amang Calon Pendeta Sinaga dan Situa Omar. Kita akan memasuki saat teduh. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 257 ayat 1 dan 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan kepadamu, berilah kami hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas pekabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar nama-Mu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan kali ini diambil dari Keluaran 23 ayat 1 sampai 9. Keluaran 23 ayat 1 sampai 9. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah engkau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat
dan memutarbalikan perkara orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita akan bernyanyi dari nomor BND 698 ayat yang pertama. Marilah kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami hanya kepadamu Tuhan, karena Engkau mengizinkan kami pada malam hari ini untuk mengadakan pertangyangan sektor gabungan di Gerejamu HKBP Bandung Reformanda. Berkatilah persekutuan kami Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya berkati firman-Mu menjadi pelita di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Berkati juga hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan bagi kita khotbah di pertanyaan kita pada malam hari ini yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima, mulai dari ayat pertama hingga ayat ke-11. Demikian firman Tuhan. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengarkan hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan jemaat mula-mula sangat berpengaruh besar.
di mana Roh Kudus telah mengubah cara hidup jemaat mula-mula itu, yang sebelumnya mereka masih mementingkan kepentingan diri sendiri, sekarang dengan rela hati selalu berbagi dengan orang lain, sehingga tidak ada seorang pun yang kekurangan, tidak ada seorang pun di antara mereka yang tidak merasakan sukacita di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah persekutuan. Dengan kemurahan mereka bersedia memberi jika ada orang yang membutuhkan, bahkan kalau perlu menjual harta milik mereka supaya orang lain tidak berkekurangan dan semua bersukacita. Dan dalam melakukannya itu tidak ada persyaratan maupun syarat. Artinya mereka melakukannya dengan sukarela dan penuh kemurahan hati. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, demikian jugalah Ananias dan Safira juga melakukan hal yang sama, menjual harta milik mereka untuk diberikan di tengah-tengah jemaat. Namun sayangnya mereka tidak memiliki Roh Kudus dalam hati mereka. Sebagai akibatnya mereka menjual tanah mereka, tetapi menahan sebagian daripada hasil penjualannya. Ananias dan juga istrinya Safira merencanakan untuk menyerahkan hanya sebagian daripada apa yang diperoleh dari penjualan itu kepada Rasul, dan berpura-pura bahwa mereka telah menyerahkan seluruh hasil penjualan tersebut. Inilah yang merupakan dosa besar, di mana mereka melakukan penyerahan kepada Tuhan bukan dengan sungguh-sungguh. Artinya mereka telah menipu Allah, dan ketika mereka dihadapkan kepada kehebatan dosa mereka, Ananias dan juga Safira menjadi tidak berdaya sama sekali dan segera rebah serta putus nyawanya. Nasib mereka terjatuh dan meninggal dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah Ananias dan Safira rebah dan kehilangan nyawanya, peristiwa itu mendatangkan rasa hormat dan takut yang luar biasa dari jemaat Tuhan kepada Allah. Jadi ada perubahan di tengah-tengah kehidupan jemaat, di mana mereka sangat ketakutan akan hal itu dan mulai memurnikan pikiran dan perbuatan mereka sendiri. Saudara-saudara, apakah yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini, penipuan yang dilakukan oleh Ananias dan Safira beserta hukuman terhadap mereka? Yang pertama adalah, mungkin saja di tengah-tengah persekutuan di gereja pada saat ini, penipuan seperti yang dilakukan Ananias dan Safira bukan hanya terjadi di masa lalu, tetapi juga terjadi di kehidupan gereja di masa sekarang, di masa kini. Mungkin saja ada anggota gereja yang berbohong kepada Tuhan atau menipu di tengah-tengah kehidupan bergereja. Dengan ini kita diingatkan bahwa kita harus belajar selalu jujur dan melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Tidak seorang pun boleh mempermainkan Allah, dan harus kita ketahui bahwa Allah sangat tidak ingin disakiti atau dilanggar oleh manusia. Oleh karena itu, yang pertama, marilah kita senantiasa jujur berbuat kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita, terutama di tengah-tengah kehidupan gereja. Yang kedua adalah, melalui nas ini kita diingatkan untuk menghindari suap dan korupsi. Bahkan jangan hanya menghindari, tetapi kita harus melawan suap dan korupsi. Karena mungkin saja di tengah-tengah kehidupan gereja ada orang yang memberikan persembahannya, ada orang yang memberikan kolekte, namun dari hasil korupsi, dari hasil penipuan. Di sini kita harus hati-hati, saudara-saudara, bahwa hukuman Tuhan bisa juga atau bisa saja terjadi kepada kita seperti kepada Ananias dan Safira.
Bisa saja terjadi saat itu juga, tetapi bisa saja terjadi secara perlahan. Intinya di situ, barang siapa yang melakukan suap dan korupsi, apalagi mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan dari hasil korupsi, nas ini mengingatkan supaya kita menghindarinya, supaya kita tidak terkena hukuman daripada Tuhan. Yang ketiga adalah kita diingatkan melalui nas ini, hendaknya kita memberi dengan motivasi yang benar. Ananias dan Safira sudah mendengarkan firman Tuhan sebenarnya, tetapi mereka mengabaikannya. Ananias dan Safira sudah mendengar tentang Injil, tetapi mereka tidak percaya. Ananias dan Safira telah mendengarkan terus-menerus seruan untuk bertobat, tetapi mereka selalu hidup dalam keadaan palsu dan penuh kemunafikan. Padahal saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mengapakah harus hidup dengan kepalsuan? Mengapakah harus hidup dengan penuh penipuan? Yaitu karena mereka menantikan hormat dari manusia lebih daripada hormat dari Tuhan. Artinya di situ mereka menjual tanah mereka bukan dengan kerelaan, bukan karena kerelaan, tetapi mereka mempersembahkan hasil penjualan tanah mereka karena mereka tidak mau tertinggal dengan jemaat-jemaat lain, dan mereka tidak mau tertinggal dengan sebutan orang saleh di tengah-tengah jemaat Tuhan. Mereka ingin mendapatkan penghormatan yang luar biasa di tengah-tengah jemaat. Inilah motivasi yang salah. Inilah motivasi yang seharusnya tidak ada di tengah-tengah kehidupan berjemaat ketika memberi persembahan kepada Tuhan. Tetapi sebaiknya dan seharusnya adalah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan motivasi yang benar, di mana kita memberikannya karena kita telah menerima berkat dari Tuhan, dan karena kita telah menerima sukacita dari Tuhan, dan karena kita juga telah merasakan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang berikut adalah melalui nas ini kita diingatkan untuk berani menegur orang lain yang melakukan suap atau korupsi. Harus ada keberanian. Jangan takut menegur orang-orang yang melakukan suap dan korupsi. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Petrus, di mana di ayat 3 dikatakan, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Dan juga lebih lanjut Rasul Petrus mengatakan, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jadi ada keberanian daripada Rasul Petrus untuk mengingatkan atau menegur Ananias dan Safira. Demikian juga lah kiranya orang-orang percaya harus ada keberanian untuk menentang atau melawan perbuatan-perbuatan suap dan korupsi di tengah-tengah kehidupan kita dengan berani menegur, berani mengingatkan mereka yang melakukannya supaya mereka bertobat, supaya mereka berubah dan meninggalkan kesalahan mereka, berbalik kepada jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, melalui nas ini setiap rumah tangga atau pasangan suami istri diingatkan untuk sepakat, namun kesepakatan di dalam kebenaran. Karena ada saja orang atau keluarga suami dan istri yang sepakat untuk melakukan hal yang jahat, sepakat untuk melakukan penipuan, sepakat untuk berbohong dan lain sebagainya. Nas ini mengingatkan, janganlah kiranya hal itu terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Kristen, karena hukuman Tuhan pasti ada
bagi orang-orang yang demikian. Namun marilah kita, setiap kehidupan kita, setiap rumah tangga, suami dan istri sepakat untuk melakukan kebenaran, untuk melakukan hal-hal yang diinginkan Tuhan dan yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menguatkan kita dan kita semakin mengerti jalan Tuhan dan semakin mengerti perbuatan-perbuatan yang dikehendaki Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin mulia di tengah kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang telah menerangi hati dan pikiran kami di dalam pertanyaan sektor gabungan malam hari ini. Melalui peristiwa penghukuman-Mu atas penipuan dan kebohongan yang dilakukan Ananias dan Safira, kami dapat belajar bahwa kami sebagai orang-orang percaya harus memberikan pemberian kami atau persembahan kami kepada Tuhan dengan motivasi yang benar. Demikian juga kami diingatkan untuk berani melawan suap dan korupsi yang mungkin marak terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah kehidupan orang percaya atau orang Kristen. Demikian juga Tuhan mengingatkan kami supaya setiap rumah tangga, setiap suami dan istri benar-benar sepakat untuk melakukan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus-Mu menguatkan kami satu persatu, menguatkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, untuk dapat mengerti firman Tuhan dan untuk dapat semakin berbuat perbuatan yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan kami. Kami dapat berubah dan bertobat apabila pada hari-hari yang lalu kami mau berbuat tidak baik, berbuat curang, berbuat suap atau melakukan korupsi. Kiranya melalui firman-Mu saat ini kami dapat meninggalkan semua hal itu, semua perbuatan itu, dan kami melakukan perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menyertai, kiranya Tuhan menguatkan mereka dalam setiap kehidupan mereka. Berkati seluruh pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat bersukacita, mengenal segala rahmat dan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan berkati seluruh pelayan jemaat Tuhan, pelayan gereja Tuhan dimanapun berada, sehingga seluruh pelayan-Mu dapat bekerja, mengerjakan tugas yang telah Engkau berikan, memberitakan kebenaran, memberitakan Injil yang daripada Tuhan. Berkati kami Tuhan, terlebih dahulu hapuskan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Aman dan Inang, kita akan menyampaikan persembahan. Persembahan ini dapat ditransfer ke rekening yang tertera di bawah ini, atau bisa diantar langsung ke gereja setiap Selasa, Jumat, dan Sabtu pukul 10 sampai dengan pukul 15. Kita bernyanyi dari PPD nomor 730 ayat pertama. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, karunia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Demikianlah pertanyaan sektor gabungan kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Shalom.